Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sir, my name is Abdurrahman, student ID number 4032000012. And ini adalah video tugas akhir semester saya mata kuliah Literary Criticism. Saya akan membahas tentang historical criticism. Jadi, what is historical criticism? Apa itu historical criticism? Historical criticism is also known of the historical critical method or higher criticism. It's a branch of the criticism that investigates the origin of ancient text in order to understand the word behind the text. While often discussed in the term of Jewish and Christian writings from ancient times, historical criticism has also been applied to other religions and secular writings from the various parts of the world and the various periods history. Jadi apa itu kritik sejarah? Kritik sejarah juga dikenal sebagai historical atau kritik yang lebih tinggi, mengacu pada studi teks sastra, khususnya teks-teks kuno terutama Alkitab, dalam kaitannya dengan asal-usul sejarah dan perkembangannya dalam konteks tersebut. Ini adalah istilah umum yang digunakan oleh para sarjana Alkitab pada saat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas what is the goals of historical criticism. Apa tujuan dari historical criticism? Jadi tujuan dari historical criticism adalah try to understand the text of the meaning in its original context and answer to the question both about the text, such as who wrote it, when was it written, what else was happening at the time of its writing, how did it come to be in the form we have in it today, and the lastly, what did it mean to the people who first read or heard it. Jadi tujuan dari kritik sejarah ini adalah untuk mencoba memahami makna teks dalam konteks aslinya, untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: siapa menulisnya, kapan ditulis, apa yang terjadi saat penulisan, bagaimana bentuknya seperti yang kita miliki sekarang, dan apa artinya bagi orang yang pertama kali membaca atau mendengarnya. Jadi tujuannya ini adalah untuk memahami teks dalam konteks aslinya. Jadi teks yang asli itu untuk dipahami gitu. Nah, apa maksud dari teks ataupun maksud dari isi dari Alkitab tersebut? Karena kan zaman dulu banyak masih yang diteliti itu Alkitab gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang method of the historical criticism, yaitu metode dalam kritik sastra. Ada 3 metode yang sering dipakai ataupun 3 metode yang terkenal. Yang pertama adalah short criticism. Short criticism question whether the text come from a singular source, author, and or historical context, and stick to untangle the source present within any given. Jadi kritik sumber ini mempertanyakan apakah teks berasal dari sumber yang tunggal, penulis, atau konteks sejarah, dan berupaya menguraikan sumber yang ada dalam teks tertentu. Misalnya, kritik sumber membaca Injil Matius dengan memperlihatkan materi apa yang berasal dari Injil lain dan atau dari tradisi Matius sendiri. Injil Matius berbagi beberapa materi dengan Injil Markus dan materi lainnya dengan Injil Lukas. Seorang kritikus sumber akan tertarik pada materi apa yang dibagikan dalam dan bagaimana caranya. Selanjutnya adalah form criticism. Form criticism seeks to understand the claims of a text by analyzing its linguistic patterns. Jadi bentuk kritik berusaha untuk memahami klaim teks dengan menganalisa pola linguistiknya. Misalnya, kritik bentuk membaca Injil Matius dengan memperhatikan bagaimana kata dan ungkapan
tertentu seperti kerajaan surga, mencerminkan klaim yang lebih luas dari teks tersebut. Yang terakhir adalah redaction criticism. Redaction criticism analyze how redactors wove together various traditional into one. Jadi kritik redaksi menganalisa bagaimana redaktur, yaitu editor, menyatukan berbagai tradisi menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh nih, kritik redaksi membaca Injil Matius dengan memperlihatkan bagaimana Matius mengubah atau menggunakan materi dari tradisi lain seperti Injil Markus dan Injil Lukas agar sesuai dengan klaim teks yang lebih luas. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video tentang penjelasan saya mengenai historical criticism. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.